Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan matematika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Mari kita simak materi berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama pengertian dan jenis-jenis sudut, kemudian satuan sudut, penjumlahan dan pengurangan sudut, besar sudut dalam jam, dan hubungan antar sudut. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus, dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Misalkan saya punya sudut ABC dibentuk oleh dua garis, yaitu garis AB dan BC, biasa disebut dengan kaki sudut. Kemudian titik temu antara dua garis ini disebut titik sudut. Lalu daerah di antara dua garis ini disebut daerah sudut. Kemudian menamakan sudut biasa dengan 3 huruf atau bisa juga 1 huruf. Apabila dengan 3 huruf, titik sudutnya berada di tengah, jadi sudut ini kita bisa sebut dengan sudut ABC atau disebut juga sudut CBA. Apabila dengan 1 huruf cukup menyebutkan titik sudutnya saja, yaitu sudut B. Di sini ada 5 jenis sudut. Ada sudut siku-siku, itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat atau kurang dari 90 derajat biasanya. Sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat atau 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Lurus artinya besar sudutnya 180 derajat. Dan sudut refleksi itu adalah sudut yang lebih dari 180 sampai dengan 360 derajat. Berikutnya ada satuan sudut. Besar sudut dapat dinyatakan dengan satuan derajat, satuan menit, detik, maupun dengan radian. Dalam satu putaran itu adalah 360 derajat. Apabila dinyatakan dalam radian, dia menjadi 2 pi radian. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga 1 derajat sama dengan 3600 detik. Sebagai contoh, ubahlah besar sudut berikut ke dalam satuan yang diminta. Yang A, 8 derajat kita ubah dalam satuan menit. 8 derajat, 1 derajat adalah 60 menit, sehingga 8 derajat itu 8 dikali 60 menit atau 480 menit. Kemudian soal yang kedua, 120 derajat, kita ubah menjadi radian. Satu putaran itu 2 pi radian, berarti kalau 180 derajat itu pi radian. Mengubah derajat ke radian, kita bagi sudutnya yang diketahui dengan 180, kemudian dikalikan pi radian. Sehingga 120 derajat itu sama dengan 3/4 pi radian. Yang C, 5/9 pi, kita ubah menjadi derajat. 5/9 pi radian, pi tadi adalah 180 derajat, sehingga 5/9 langsung saja kita kalikan 180 derajat. 180 dibagi 9 hasilnya 20 ya. Sini 180 dibagi 9 hasilnya adalah 20 derajat. Dikalikan 5 hasilnya adalah 100 derajat. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Ada penjumlahan
dan pengurangan sudut. Hitunglah hasil penjumlahan dari 24 derajat 30 menit 54 detik ditambah dengan 19 derajat 25 menit 14 detik. Kemudian soal pengurangannya, hitunglah hasil pengurangan dari 20 derajat 19 menit 36 detik dikurangi 10 derajat 12 menit 26 detik. Mari kita hitung penjumlahannya terlebih dahulu. Kita susun ya. Ingat, mohon maaf ini keliru ya. Harusnya 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 derajat itu 60 menit. Gitu ya. Kita buat bersusun. 24 derajat 30 menit 54 detik disesuaikan ya. Derajat dengan derajat, menit dengan menit, detik dengan detik. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. 4 ditambah 4 itu 8, 5 ditambah 1 6 ya harusnya. Nah, tapi 54 ditambah 14 itu 68 detik. 1 menit 60 detik, sehingga yang 60 detiknya kita ubah ke menit. Jadi di sini dia nyimpan 1 dulu ya. Sehingga di sini tinggal 0,8 detik. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya 6, 3 ditambah 2 hasilnya 5. 4 ditambah 9 3, di sini 1 ya. 3 tambah 1 hasilnya 4, sehingga hasil penjumlahannya adalah 43 derajat 56 menit 08 detik. Kita lanjutkan ke pengurangannya. Sama, derajat dengan derajat, detik dengan detik, menit dengan menit ya. Kita kurangkan 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. 3 dikurangi 2 1, kemudian 9 dikurangi 2 itu 7, 1 dikurangi 1 0. Ini juga hasilnya 10 ya. Sehingga hasil pengurangannya adalah 10 derajat 07 menit 10 detik. Oke. Sebelumnya kalian sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi sudut pada jam. Yang perlu diingat adalah untuk bergerak satu putaran, masing-masing jarum akan melalui sudut sebesar 360 derajat. Jadi satu putaran jam ini 360 derajat. Nah, di sini perhatikan, jarum panjang akan menempuh 6 derajat setiap menitnya. Di sini ada 5 menit. Dan tiap menitnya dari 1 ke sini ini adalah 6 derajat gitu ya. Kemudian jarum pendeknya akan menempuh 30 derajat setiap jamnya. Jarum pendeknya menempuh 30 derajat setiap jamnya. Untuk menghitung sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam, pertama kita perlu menentukan sudut penuhnya. Menentukan sudut penuhnya dikali 30 derajat. Kemudian menentukan sudut jari jarum panjangnya, kita kalikan 6 derajat. Menentukan sudut jari jarum pendeknya dengan cara seperti pada layar ya. Hal penting yang perlu diingat lagi adalah jika tidak disebutkan apa-apa dalam soal, menghitung sudut pada jam itu adalah sudut terkecil yang dihitung dari kedua jam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Oke, ada 2 contoh. Kita contoh yang pertama. Hitunglah sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 9.21. Seperti ini jarum jamnya ya. Pertama kita menghitung sudut penuhnya. Kok dapat 4? 4-nya dari mana? Yang penuh. Karena ini ya. Oke.
Jarum pendeknya kalau kita perpanjang itu sampai sini ya. Kemudian jarum panjangnya itu sampai sini. Oke. Jadi sudut penuhnya itu yang mana? Sudut penuhnya yang penuh itu di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Makanya sudut penuhnya 4 dikali 30 derajat, 120. Kemudian kita tentukan sudut dalam jarum panjangnya. Sudut dari jarum panjangnya ini ya. Dari jarum panjangnya sudutnya ada 1, 2, 3, 4 juga. 4 dikalikan 6 derajat. Hasilnya 24 derajat. Kemudian kita tentukan jarum pendeknya dari menitnya ya. Ada 21 menit sehingga jarum pendeknya itu 21 per 60 dikalikan 30 derajat. Ketemu hasilnya 10,5 derajat. Semuanya itu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 154,5 derajat. Sampai sini paham? Kita ke contoh berikutnya. Hitunglah sudut yang dibentuk jarum jam saat pukul 11.13. Nah, di sini pukul 11.13. Kalau jarum pendeknya kita perpanjang itu di sini ya. Kemudian yang pertama tetap kita tentukan sudut penuhnya terlebih dahulu. Manakah sudut penuhnya? Sudut yang penuh itu di sini ada 1, 2. Makanya 2 dikalikan 30 derajat, hasilnya 60 derajat. Kemudian sudut dari jarum panjangnya kita tentukan, yang jarum panjangnya di sini ada 1, 2, 3 ya. 3 dikali 6 derajat, hasilnya 18 derajat. Ada perbedaan di sini, jarum pendeknya bukan menitnya 13 ya. Karena apa? Karena kita menghitung sudut terkecilnya di sini di dalam ya. 13 itu di luarnya, sehingga kita hitung menitnya itu menggunakan sudut panjangnya sampai sini itu bergerak 47 menit sini ya. 47 dibagi 60 kali 30 derajat sehingga 13,5. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 91,5 derajat. Kita lanjutkan. Bahasan yang terakhir ada hubungan antar sudut. Nanti kita belajar sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut bertolak belakang, dan hubungan antar sudut yang dipisahkan garis sejajar. Berpenyiku disebut juga dengan sudut saling berkomplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Jadi kalau saya punya seperti pada gambar, ada sudut X dan sudut Y. Sudut Y itu disebut dengan penyiku dari sudut X. Nah, sifatnya penyiku X ditambah Y sama dengan 90 derajat ya. Contohnya, tentukan besar sudut penyiku dari 30 derajat. Misalkan sudut yang kita cari adalah X, penyiku dari 30 derajat. X ditambah 30 derajat adalah 90 derajat karena saling berpenyiku. Sehingga X-nya adalah 90 dikurangi 30, X-nya adalah 60 derajat. Jadi sudut penyiku dari 30 derajat adalah 60 derajat. Kita ke contoh soal yang lain. Yang pertama, sudut C dibandingkan sudut D adalah 2:3, di mana sudut C dan sudut D saling berpenyiku. Maka tentukan sudut C dan sudut D. Karena saling berpenyiku, sudut C
C dan sudut D dijumlahkan 90 derajat. Dari perbandingannya C banding D itu 2 banding 3, kita misalkan sudut C-nya 2x, sudut D-nya 3x. Sehingga kita perlu mencari x-nya terlebih dahulu. Kita masukkan 2x ditambah 3x sama dengan 90 derajat, sehingga 5x sama dengan 90 derajat dan x-nya ketemu 18 derajat. Kita bisa menentukan sudut C-nya 2x, 2 dikali 18 derajat, jadi sudut C-nya adalah 36 derajat. Kemudian sudut D-nya 3x, kita kalikan 18 derajat, ketemu sudut D-nya adalah 54 derajat. Seperti itu pengerjaannya. Apakah kalian sudah paham? Kita ke contoh berikutnya, tentukan besar sudut SPR pada gambar yang diketahui. Di situ ada sudut QPR dan sudut SPR yang saling berpenyiku. Sudut QPR ditambah sudut RPS atau SPR sama saja, berpenyiku sehingga sama dengan 90 derajat. Kita masukkan QPR-nya 3x plus 10 derajat dan RPS-nya 5x derajat, sama dengan 90. Sehingga x dijumlah dengan x, 8x ditambah 10 derajat sama dengan 90. Kita pindah ruas 10 derajatnya, dihasilkan 8x sama dengan 80 derajat dan x-nya 10 derajat. Sehingga sudut SPR adalah 5x, x-nya 10, 5 kali 10, SPR-nya adalah 50 derajat. Sampai sini bisa memahami semua ya? Yang berikutnya ada sudut berpelurus atau disebut juga dengan sudut bersuplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Jadi kalau saya punya sudut X dan sudut Y, sudut X itu disebut pelurus dari sudut Y. Dan sudut X ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Sebagai contohnya, tentukan besar sudut pelurus dari 45 derajat. X ditambah 45 sama dengan 180, sehingga X-nya adalah 135 derajat. Jadi pelurus dari sudut 45 derajat adalah 135 derajat. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Diketahui perbandingan sudut P dibandingkan sudut Q adalah 2 dibanding 7, di mana sudut P dan sudut Q saling bersuplemen atau saling berpelurus. Maka tentukan sudut P dan sudut Q. Ya, kita misalkan dari perbandingannya sudut P 2x dan sudut Q 7x. Karena saling berpelurus, sudut P ditambah dengan sudut Q hasilnya 180 derajat. Kita masukkan yang tadi perbandingannya, diperoleh 9x sama dengan 180 derajat dan x-nya adalah 20 derajat. Sehingga kita bisa menentukan sudut P-nya 2x adalah 40 derajat dan sudut Q-nya 7x hasilnya 140 derajat. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan besar sudut NOM dari gambar yang diketahui. Nah, sudut NOM, sudut KON, dan sudut MOL adalah sudut yang saling berpelurus, sehingga apabila ketiga sudut kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. 2x ditambah 3x ditambah 85 sama dengan 180. Sehingga 5x ditambah 85 sama dengan 180. 5x-nya sama dengan 180 dikurangi 85 itu adalah 95, sehingga x-nya adalah 19 derajat. Jadi sudut NOM 3x kita kalikan dengan 19 derajat, sudut NOM adalah 54 derajat. Mohon maaf, 57 derajat ya.
Oke, sampai sini bisa memahami semuanya? Bila sudah paham, mari kita lanjutkan ke contoh berikut. Materi berikutnya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Besar sudut yang saling bertolak belakang adalah sama. Jadi di sini saya punya sudut A, dia bertolak belakang dengan sudut apa? A, dia bertolak belakang dengan sudut C. Sehingga sudut A itu sama dengan sudut C. Kalian bisa menentukan yang bertolak belakang lainnya? Ya, benar. Sudut B dan sudut D saling bertolak belakang sehingga B sama dengan D. Sebagai contoh, jika besar sudut BOC adalah 125 derajat, maka tentukan besar sudut AOD, sudut COD, dan sudut AOB. Sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD, sehingga sudut AOD sama dengan sudut BOC adalah 125 derajat. Kemudian sudut COD bagaimana? Sudut BOC ditambah sudut COD adalah 180 derajat. Kenapa? Karena sudut BOC dan sudut COD adalah saling berpelurus. Sehingga sudut COD-nya adalah 180 dikurangi sudut BOC. Temulah sudut COD-nya adalah 55 derajat. Yang terakhir sudut AOB. Sudut AOB sama dengan sudut COD 55 derajat karena AOB dan COD juga saling bertolak belakang. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada hubungan antar sudut. Ada hubungan antar sudut. Nanti ada sehadap, ada sudut dalam sepihak, dalam berseberangan, luar sepihak, dan luar berseberangan. Sudut yang sehadap itu menghadap yang sama. Jadi sudut A1 di sini menghadap ke kiri atas ya. Dia sama dengan sudut B1 juga menghadap ke kiri atas. Ada lagi sudut A2, dia ke kanan atas, menghadapnya sama dengan sudut B2. Coba kalian sebutkan dua pasang sudut yang saling sehadap lainnya ya. Kemudian di sini ada dalam dan luar. Membedakannya gimana? Anggaplah dua garis ini adalah tepi sungai, jadi di sini adalah dalam sungai. Ya, dalam sungai. Nah, yang di sini adalah luar. Di sini juga luar. Sepihak itu artinya misalkan di sini adalah sisi kiri dan yang di sini ini adalah sisi kanan. Maka sudut dalam sepihak itu artinya di antara dua garis ini, di kanan semua atau di kiri semua. Bisa kalian sebutkan? Ya, sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B2. Sifat sudut dalam sepihak apabila dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sehingga A3 ditambah B2 sama dengan 180 derajat. Pasangan sudut dalam sepihak yang lainnya yang mana? Iya, ada A4 dengan B1 dalam sepihak kita jumlahkan 180 derajat. Lalu dalam berseberangan itu seperti apa? Kalau sepihak tadi di kanan semua atau di kiri semua, berseberangan apabila kita ambil apabila kita ambil A4
dalam ya, karena dalam ya, jadi di dalam sungai di sini. Ambil A4, 4-nya di kiri, kita menyeberang ke kanan ke B2. Sifat sudut dalam berseberangan itu sama, sehingga A4 sama dengan B2. Bisa sebutkan yang lainnya? Ya, ada A3, dia dalam berseberangan dengan B1. Bisa ya? Lalu tentukan sudut luar sepihak. Sama dengan dalam sepihak, sudut luar sepihak dijumlahkan adalah 180 derajat. Di luar sungai di sini. Jadi kalau saya ambil A1 di kiri, luar juga kita ditambahkan dengan B4, pasangan luar sepihaknya. Lalu kalau ada saya ambil B3, pasangannya dengan siapa? Ya, dengan A2. Ada B3 luar sepihak dengan A2, dijumlahkan 180 derajat. Yang terakhir sudut luar berseberangan. Sekarang berseberangannya di luar, kiri ke kanan tapi di luar. Jadi kalau ada A1, dia pasangannya dengan B3. Luar berseberangan sifatnya sama sehingga A1 sama dengan B3. Yang satunya lagi adalah A2 sama dengan B4. Oke, sampai sini paham semuanya ya? Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Hitunglah nilai X pada gambar di bawah ini. Kita tentukan X di Z-nya saja ya. Ada Y, ada Z, kita tentukan sekalian. Tentukan X-nya dulu. 5X dikurangi 40 sama dengan X ditambah 20. Karena apa? 5X di kiri, dia menyeberang ke kanan. 5X min 40 berada di luar dua garis ini. X plus 20 juga berada di luar. Nah, sehingga 5X min 40 dan X plus 20 merupakan sudut luar berseberangan. Makanya sifatnya adalah sama dengan. Ya, 5X kita kurangkan X dan 20-nya kita jumlah dengan 40. Hasilnya adalah 4X sama dengan 60 derajat. X-nya kita ketemu 15 derajat. Lalu kita tentukan Y-nya. Y itu sama dengan X plus 20. Karena apa? Karena dia saling bertolak belakang. Sifatnya sama ya tadi. Sehingga besar sudut Y-nya adalah 35 derajat. Lalu sudut Z-nya bagaimana? Sudut Z ditambah X plus 20 itu sama dengan 180 derajat. Karena dia adalah luar dan di kanan semua, luar sepihak. Z ditambah 35 derajat. Tadi X-nya 15 derajat ya. 15 tambah 20 itu 35. Sama dengan 180 derajat dan Z-nya adalah 145 derajat. Oke, sampai sini paham semua anak-anak? Ya, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Silahkan apabila kurang jelas kalian bisa ulangi lagi menonton videonya atau belajar melalui buku yang sudah kalian punya. Selamat mengerjakan tugas yang di Google Form-nya. Jangan lupa jaga kesehatan, minimalkan untuk keluar rumah. Tetap memakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.